Selamat datang di media pembelajaran PPKN MTS Negeri 10 Indramayu bersama saya Andi Bowo. Hai sobat, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dalam materi norma dan aturan, tujuan pembelajaran peserta didik memahami peraturan perundang-undangan dan tata urutannya, mematuhi pentingnya norma dan aturan, menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Adapun pengertian norma, norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah, dan dalam bahasa Latin yaitu mos, yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Berdasarkan KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Schleicher merupakan sosiologis asal Amerika, menyatakan norma baginya merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seseorang individu seharusnya bertindak dalam suatu situasi di tengah masyarakat. Berdasarkan pengertian yang ada dari berbagai macam ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian norma, dapat disimpulkan bahwa norma merupakan aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika norma atau peraturan yang ada dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Pengertian norma menurut para ahli, menurut Bloom dan Selznick, mengatakan bahwa norma adalah suatu rancangan yang sifatnya ideal serta berasal dari perilaku manusia yang memberikan batasan suatu anggota masyarakatnya dengan tujuan agar bisa mencapai hidup yang lebih sejahtera. Sujono Sukamto, yang merupakan lektor kepala sosiologi dan hukum adat di Fakultas Hukum Universitas Indramayu, juga menyatakan bahwa norma sosial adalah sebuah perangkat yang dimana norma tersebut dibuat agar hubungan yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan norma ini biasanya berisi perintah yang harus dijalankan, ajaran yang merupakan segala ilmu ataupun pedoman bagi para penganut agama tersebut, maupun larangan yang berarti tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari. Di Indonesia sendiri, norma agama berbeda-beda dikarenakan terdapat 6 agama yang berbeda hidup saling berdampingan, seperti agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu yang memiliki baik perintah, ajaran, maupun larangan yang berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua,
Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini merupakan sesuatu yang kita jalani dan rasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Intinya, norma ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan seseorang. Adapun contoh norma kesusilaan seperti kasus norma kesusilaan adalah bagaimana seseorang siswa mengetahui bahwa mencontek adalah perbuatan yang salah, sehingga dia lebih memilih untuk belajar daripada mencontek teman sekolahnya yang jika ketahuan siswa tersebut akan mendapatkan sanksi bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara beragam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda dan hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Contoh norma kesopanan seperti pada contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua dengan memanggil panggilan kakak pada orang yang lebih tua. Tidak membuang ludah sembarangan di tempat umum. Siswa bersikap sopan sebagai bentuk penghormatan terhadap pengajar dan masih banyak lainnya. Dan yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab, dalam hal ini pemerintah, yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini juga memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Seperti pada contohnya di Indonesia sendiri, aturan hukum yang ada diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga jika melakukan pelanggaran seperti mencuri atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada. Contoh macam-macam norma. Yang pertama, berperilaku dan menggunakan bahasa yang sopan kepada orang tua. Yang kedua, mentaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Yang ketiga, mengikuti dan mentaati peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang kelima, menghargai hari raya umat agama lain agar tercipta atau menciptakan toleransi. Dan yang keenam, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, memberikan hukuman kepada siswa yang mencontek. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah diberikan bantuan dan mengucapkan maaf ketika sudah berbuat salah. Adapun ciri-ciri norma yang ada biasanya tidak tertulis dan dilakukan sebagai bentuk kebiasaan. Norma yang tercipta di suatu lingkungan masyarakat biasanya merupakan hasil sepakatan yang dapat diterima dan dijalankan setiap orang. Sebagai masyarakat di mana norma tersebut dijalankan, sudah menjadi kewajiban untuk mentaati norma yang ada. Jika seseorang melanggar norma yang sudah disepakati, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi maupun hukuman yang telah disepakati. Dengan
Semakin berkembangnya zaman, norma yang ada juga dapat berubah seiring perubahan dan sifatnya menyesuaikan. Dan yang terakhir, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dibuat dan disepakati secara sadar. Nah, rekan-rekan semua, anak-anakku, adapun tujuan norma, norma yang ada di lingkungan masyarakat juga memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, pertama, supaya berperilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang sudah berlaku. Yang kedua, sekaligus meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat. Dan yang ketiga, dengan adanya norma, setiap anggota masyarakat bisa berperilaku tertib serta berbuat adil. Yang kelima, dapat memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melanggar norma-norma yang berlaku. Dan kesimpulan terakhir, anak-anakku sekalian, pada hakikatnya kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain dan membutuhkan satu sama lain. Penting untuk menghargai satu sama lain dengan menjaga dan mentaati peraturan yang berlaku. Kita dapat melakukannya dengan menjalankan norma yang ada agar kedamaian tercipta dan konflik tidak terjadi dalam lingkungan tersebut. Dan sampai di sini dulu video pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan khususnya untuk saya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.